Tahun 70-an dulu, Tiongkok itu beda banget. Negaranya misterius, nggak dianggap penting sama negara-negara besar. Hampir nggak ada yang nyangka bakal ada perubahan sebesar ini. Lompat ke hari ini, tahun 2025. Tiongkok sekarang jadi negara kuat di dunia, bikin banyak perubahan di panggung internasional. Kota-kotanya modern banget, gedung-gedungnya tinggi menjulang. Ekonominya bikin ekonomi dunia ikut maju, dan teknologi canggihnya nantang negara-negara barat yang selama ini dominan. Ini cerita tentang negara yang bangkit lagi, merebut kembali posisi pentingnya di dunia, kayak zaman dulu. Tiongkok yang dulu pendiam dan nggak banyak omong sekarang udah nggak ada. Sekarang Tiongkok jadi pemain penting di dunia, yang penuh percaya diri. Perubahannya besar dan cepat banget, sampai banyak ahli pusing mikirin apa dampaknya semua ini. Cerita kebangkitan Tiongkok ini soal kemauan yang keras, gak gampang menyerah, dan benar-benar mengubah peta kekuatan di dunia. Dulu, sebelum ada reformasi dari Deng Xiaoping, Tiongkok punya banyak masalah besar. Masalah politik di masa lalu bikin luka yang dalam buat masyarakat dan ekonominya. Waktu itu, Tiongkok kebanyakan negara pertanian, dan ratusan juta rakyatnya hidup miskin. Ekonominya dikontrol penuh sama negara, jadi susah buat ada ide baru atau orang mau usaha sendiri. Negara-negara barat mandang Tiongkok itu sederhana aja, sering diremehin. Waktu Perang Dingin, semua mata tertuju ke Amerika sama Uni Soviet. Tiongkok cuma dianggap negara aneh yang gak terlalu penting secara politik. Di dalam negeri, Partai Komunis Tiongkok ngatur semua sendi kehidupan rakyatnya dengan ketat. Padahal, penduduknya banyak banget, tapi potensi besarnya itu belum dimanfaatkan. Negara ini kayak lagi nunggu sesuatu yang bisa jadi pemicu, yang bisa nyalain potensi besarnya yang terpendam. Hampir nggak ada yang bayangin kalau naga yang tidur ini bakal bangun, mengubah Tiongkok, dan nantang aturan-aturan yang ada di dunia. Momen paling penting buat Tiongkok modern, itu datang pas Deng Xiaoping jadi pemimpin. Deng mulai bikin perubahan ekonomi yang lebih praktis. Dia buka Tiongkok buat investasi dari luar negeri dan kasih insentif biar pasar berkembang. Daerah-daerah ekonomi khusus, contohnya Shenzhen, berubah jadi kota besar yang super sibuk. Dari situlah ekonomi Tiongkok mulai meroket, belum pernah kejadian sebelumnya. Selama lebih dari 30 tahun, pendapatan negara Tiongkok naik pesat banget, mengubahnya jadi pabriknya dunia. Ledakan ekonomi ini bisa terjadi karena banyak banget orang pindah dari desa ke kota buat kerja, dan pemerintah juga fokus bangun jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya. Kehidupan orang-orang jadi jauh lebih baik, dan muncul kelompok masyarakat baru yang punya daya beli tinggi. Fokus negara nggak lagi soal adu ideologi, tapi gimana caranya ekonomi bisa maju. Tiongkok jadi bagian yang penting banget buat rantai pasok barang di seluruh dunia. Ini bikin negara lain jadi tergantung, tapi juga bikin ada ketegangan baru. Cita-cita Tiongkok itu jauh lebih besar dari sekadar jadi pabrik dunia. Mereka mau jadi pemimpin dunia di bidang teknologi dan inovasi. Negara ini udah maju pesat banget di bidang kayak kecerdasan buatan atau AI, jaringan 5G, sama mobil listrik. Pemerintah Tiongkok kasih dana besar-besaran buat penelitian dan pengembangan, jadi banyak perusahaan teknologi baru yang tumbuh subur. Perusahaan-perusahaan kayak Huawei, Alibaba, sama Tencent sekarang jadi raksasa teknologi dunia. Awal tahun 2025, DeepSeek, aplikasi AI buatan Tiongkok, jadi nomor 1 di Apple App Store. Ini bikin kaget semua orang di dunia teknologi. Soal teknologi 5G, perusahaan-perusahaan Tiongkok, apalagi Huawei, udah jadi pemain utama. Tiongkok sekarang jadi pasar mobil listrik paling besar di dunia, dan juga salah satu produsen utamanya. Walaupun banyak tantangan, Tiongkok tetap teguh sama komitmennya buat jadi negara super kuat di bidang sains dan teknologi. Tiongkok sekarang lagi ngejalanin program modernisasi militer paling besar dan paling ambisius dalam sejarah modern. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok lagi diubah cepat-cepat jadi militer canggih yang bisa nunjukin kekuatannya jauh sampai ke luar negeri. Perkembangan Angkatan Laut Tiongkok itu luar biasa banget. Sekarang jumlah kapal perang Tiongkok lebih banyak dari Amerika Serikat.
Angkatan laut yang makin kuat ini dipakai buat dukung klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan dan juga ambisinya soal Taiwan. Tiongkok juga investasi besar-besaran buat kemampuan militer yang nggak biasa, kayak sistem rudal canggih dan kemampuan perang siber. Strategi negara mereka itu gabungin kemajuan teknologi sipil buat dipakai untuk kepentingan militer. Militer Tiongkok yang tumbuh cepat ini punya dampak besar buat keamanan di kawasan Asia dan juga di seluruh dunia. Ditambah lagi, kerjasama strategis Tiongkok sama Rusia yang tanpa batas itu bikin situasi keamanan jadi makin rumit. Pengaruh Tiongkok di panggung dunia sekarang ini lagi aktif ngebentuk aturan main global yang baru, lewat proyek-proyek internasional yang ambisius. Proyek Sabuk dan Jalan itu contohnya. Tiongkok investasi besar buat bangun infrastruktur di puluhan negara. Tujuan proyek ini biar koneksi antar negara makin gampang, perdagangan meningkat, dan hubungan ekonomi makin erat. Tapi, banyak yang kritik dan khawatir soal utang negara-negara itu nantinya gimana, dan juga soal Tiongkok jadi punya pengaruh politik yang terlalu besar. Yang jelas, proyek Sabuk dan Jalan ini udah bikin jejak ekonomi dan politik Tiongkok makin kelihatan di seluruh dunia. Selain Sabuk dan Jalan, Tiongkok juga punya banyak cara lain buat memperluas pengaruhnya secara global. Diplomasi ekonomi Tiongkok itu seringnya kasih bantuan pembangunan ke negara lain, tapi syarat-syarat politiknya nggak banyak. Tapi, sikap Tiongkok yang makin tegas ini juga bikin gesekan sama negara lain, terutama soal Laut Cina Selatan dan Taiwan. Perubahan Tiongkok jadi negara super kuat di dunia ini benar-benar udah mengubah peta politik internasional. Bangkitnya Tiongkok ini jadi tantangan paling besar buat dominasi Amerika Serikat sejak zaman Perang Dingin dulu. Amerika sekarang lagi pusing mikirin gimana caranya hadapin Tiongkok. Soalnya, ekonomi mereka itu saling butuh banget. Tapi di sisi lain, mereka juga saingan berat secara strategi. Perang dagang kemarin nunjukin betapa besarnya tantangan ini, dan susahnya misahin dua ekonomi yang udah kaya benang kusut. Dampak persaingan ini buat dunia itu besar banget. Negara-negara lain jadi ikut ngerasain tegangnya. Kerjasama tanpa batas antara Tiongkok dan Rusia ini jadi tantangan bareng dari negara-negara otoriter buat dunia demokrasi. Masa depan kekuatan global sekarang ini lagi dipertaruhkan. Nggak ada yang tahu pasti apakah persaingan ini bakal jadi perang dingin baru atau nggak. Kebangkitan Tiongkok udah mengubah wajah dunia. Ini maksa negara-negara besar lainnya buat mikir ulang strategi dan harapan mereka ke depan.